Kalau pengen hajatnya secepat kilat, jangan mikir hajat. Yang kita pikirkan malam ini kita baca Quran, belum tentu besok kita baca Quran lagi. Pak Haji tadi bilang Quran itu adalah menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Akan jadi teman kita, menyelamatkan kita, ya Bu ya. Jangan mikir-mikir hajat uang 10 miliar. Jangan mikir ya Allah saya baca Quran pengen sembuh dari sakit, juga jangan. Pokoknya tujuannya hanya Allah, Allah, Allah. Kalau Bapak Ibu baca Quran karena Allah, ilahi anta maksud Ibu, insya Allah 2-3 kali 24 jam hajat Ibu terkabul. Pasti itu akan terkabul. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Pak ya, bacanya karena Allah. Nih apalagi malam Jumat nih, Masya Allah. Malam Jumat baca salawat ya Bu ya. Terus gini Pak Haji, besok kita baca Quran nih, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Suami udah apa itu? Kita baca Quran nih bajunya, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini istri baca Yasin misalkan, suaminya agak jauh. Ini istri baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai situ doang suami udah. Nah Ibu harus paham itu. Apa itu? Kode apa itu Bapak? Ya udah, shadaqallahul azim. Suami dulu. Suami. Itu juga ibadah. Iya kan? Baru Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak Yasin doang. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Suami. Oh, suami pengen. Sunnah Rasul. Itu juga ibadah, tapi dengan ikhlas. Semakin bukan saja malam Jumat ya, setiap hari bagus. Itu dosa-dosa berkurang kita. Dosa-dosa berkurang. Apalagi Ibu nih. Bu, setiap malam Jumat itu harusnya punya baju kebesaran yang carang. Nah, suka nggak? Punya itu nggak? Itu mah kecantel. Lagi ML kecantel. Jadi robek. Yang carang Bu ya. Bu, gini, Bapak kalau tidur sama istri seperti apa tidurnya? Nih saya kasih tahu nih ya, pahala ini kita supaya hajat kita kabul juga Bu. Karena begini Bu, ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari nggak usah jauh-jauh lah ya. Ibu tidur sama suami ya, nyender di sini nih, suka nyender nggak? Nyender di tangan suami. Nih di sini nih. Di bawah suka nyender nggak? Bukan suaminya tapi ibunya. Jadi nyender sambil dipeluk begini nih. Nah sambil netain. Sambil dipeluk. Ya. Itu Masya Allah Ibu. Dikala suami itu tidur dengan istrinya. Istri di sini nih. Itu Masya Allah seluruh malaikat Allah itu istaghfarat ilahil malaikati bis samawat. Malaikat di langit mendoakan, bukan saja malaikat, wal khitan fil bihar, ikan-ikan di lautan mendoakan, bukan saja ikan, hatan namlatus sohiro, semut-semut pun mendoakan hajat kita terkabul, rezeki kita lancar, dosa kita diampuni. Nah itu malaikat mendoakan. Ini jangan suami tidurnya ngadep ke sono, ini yang perempuan ke sono. Hah? Kapan terakhir Ibu netein suami sambil tidur di pelukan suami? Minggu ini. Siapa yang tunjuk tangan saya kasih 1 miliar. Tunai. Tidur tapi sama-sama telanjang ya. Sama-sama telanjang. Boleh gak Pak Haji istrinya pakai celana dalam tapi gak pakai BH? Boleh. Saya kasih 1 miliar. Minggu ini, yang minggu ini. Dari minggu kemarin tuh. Ini udah seminggu ini. Coba siapa? Saya kasih 1 miliar. Coba lihat bentuk nenek-nenek dulu.
Lanjut bos. Nah, ini malam Jumat. Dan juga malam Jumat ini Pak ya, di samping Quran ya, perbanyak membaca salawat. Salawat. Ada salawat yang Masya Allah. Ini salawat itu luar biasa Bapak Ibu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, enggak aku ciptakan langit dan bumi dan seisinya, karena engkau ya Muhammad. Lalu kata Nabi, ya Allah ya Rabb, engkau ciptakan langit dan bumi karena aku. Aku untuk siapa? Anta liya habibi, engkau khusus untuk menjadi kekasihku, kata Allah. Ya Muhammad, dalam kitab Mutahasul dijelaskan, tanya aku Allah untuk siapa? Rasul tertunduk. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu laki-laki dan perempuan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah untuk umatmu yang bersolawat. Masya Allah. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah untuk umatmu yang berselawat. Ada salawat nih, hafal nggak salat munjiat? Hafal nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Terus wa taqnal biha jul hajat wa tutahhirna biha min jabi syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tibalghna asal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'dal mamat. Nih kita baca tuh. Kita baca 100 kali, enggak kuat 10 kali. Enggak kuat 1 kali kita baca. 1 kali kita baca surat munjiat, Masya Allah, nanti kita mati akan diantarkan sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun akan mengabulkan hajat kita. Tapi jangan mikir hajat kitanya Pak. Pokoknya Bapak datang ke sini, niatkannya jangan ingin lunas hutang. Ya, apa? Jangan ingin niat lunas hutang. Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Pak Haji sebagai wabtagu ilahil wasilah. Pak Haji sebagai wasilah. Nih kata Pak Haji, nih diterapkan, terapkan. Pak Haji ngasih ilmunya, mengasihkan caranya, mengijazahkan ilmunya. Bapak Ibu menjalankan dengan ikhlas. Jangan hajat nggak kabul. Waduh Pak Haji, hajat saya nggak kabul. Bukan salah Pak Haji, salah elu. Elunya yang di otaknya cuman hajat, duit dan duit. Tapi kalau ingatnya kita Allah, tujuan saya Allah, wa ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah, hajat pasti akan terkabul. Ud'uni astajib lakum, pasti akan kukabulkan. Jelas. Itu Kang Ginanjar, Pak Haji saya sama Ginanjar, jujur nih ya, saya nggak ngomong sebetulnya. Saya ustadz kata orang, kiai kata orang. Jujur saya hatam Quran itu cuman Ramadan aja Pak Haji. Ramadan itu 1 bulan. Tapi semenjak saya ikut RDI di sini sudah 6 kali saya hatam Quran. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Itu 30 juz Bu, itu cuman 20 jam. 20 jam kita keder terus. 6 kali. Ramadan saya paling 1 kali Ramadan. Ini di sini pengaruhnya luar biasa. Saya tidak mengharapkan apa-apa dan tidak berharap apa-apa. Ya Allah, saya minta ridhomu ya Allah. Bapak coba duduk 20 jam itu kita terus berhenti sebentar, itu 30 juz itu hatam Pak. Kenapa? Enggak kalau kita niatnya karena Allah Pak. Di sini nggak ada. Jadi al-ghina nafsi, ada ketenangan jiwa dalam diri kita Pak. Jangan karena uang 10 miliar. Jangan karena hajat, ingatnya ya Allah, ini karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya, karena yakin ini Quran, ini talil Quran yang akan menyelamatkan kita. Surga itu merindukan apa? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Jangan kita berharap apa-apa. Dunia ini hanya permainan doang. Kata Pak Haji bilang tadi, nanti 100 tahun lagi 2125. Harta yang kita kumpulkan nggak tahu udah kemana. Rumah kita nggak tahu kemana. Aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin hasil Bu, niatkan karena Allah. Baca Quran karena Allah,
Jangan pernah tersimpan terbersit hajat, serahkan. Wa ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah. Kalau sudah karena Allah, Allah itu tahu dengan kebutuhan kita. Dalam kitab Johar Ma'nun, kalau santri paham, sakinuna ala mazaril akdar. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan bingung, dia akan mengikuti perputaran takdir. Yang namanya Allah itu takdirnya tidak pernah jelek. Nah tadi, kalau kita cinta kepada dunia, sesatkan dia, kata Allah. Tapi kalau dia cinta kepadaku dunia, layani orang itu. Tuh, itu kata Allah. Di semua itu karena Allah. Ginanjar alhamdulillah sekarang menerapkan ilmu RDAY, celana dibalik ya. Ya. Coba buka, coba lihat. Coba lihat. Alhamdulillah saya pakai celana kebalik terus. Bukan hanya celana, muka saya pun kebalik sekarang. Jadi Ginanjar ini pinter loh Bu, pinter. Ini pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab juga nih Pak Haji. Ya kalau soal bahasa Arab jangan ditanya lah. Coba saya mau tanya, kalau bahasa Arabnya saya siapa? Ana. Betul nggak Ana? Kalau kamu? Kamu anta. Kalau perempuan anti. Betul nggak? Kalau monyet? Kirdun. Kirdun. Kalau saya Kirdun? Ya saya monyet. Anak Kirdun? Saya monyet. Anak Kirdun saya monyet. Saya monyet anak Kirdun. Kalau monyet? Kirdun. Kalau saya monyet? Anak Kirdun. Betul Bu. Coba Ustaz saya tanya. Saya bahasa Arabnya? Ana. Kamu? Anta. Kalau anak Kirdun? Kamu Kirdun. Anak Kirdun? Kamu Kirdun. Bahasa Indonesianya. Anak Kirdun apa bahasa Indonesianya? Iya kamu Kirdun. Kirdun kan bahasa Arab. Kamu monyet. Nah, bukan kamu monyet, tapi saya monyet. Saya tanya. Bukan kamu monyet, tapi saya monyet. Saya monyet. Iya. Gantian saya terus monyetnya nih. Kalau bahasa Arab Kirdun? Monyet. Saya? Ana. Ana. Kalau kamu? Anta. Saya Ana. Kamu? Kamu Anta. Iya. Kalau anak Kirdun? Kamu monyet. Anak Kirdun itu bukan kamu monyet, tapi saya monyet. Kayaknya saya terus monyetnya ya. Ustaz, monyetnya saya terus. Bahasa Arab itu biasanya kalau kata benda belakangnya pasti un. Kalau nggak di depannya al, belakangnya un. Itu bahasa Arab. Coba saya tanya Kata lagi. Benda, betul nggak saya tanya? Betul. Saya tanya nih. Dari anggota tubuh jadi kan kata benda ini. Kalau mata apa bahasa Arabnya? Jelas, ainun. Ainun. Iya. Betul nggak Bu? Pak? Betul. Kalau kuping? Kuping, uzunun. Uyunun. Kalau hidung? Anfun. Ampun. Kalau leher? Jakut. Kalau kepala? Ubun. Pokoknya belakangnya pasti un. Kalau ayam? Ayam, kalkun. Buah-buahan, sukun. Sukun. Motor, sogun. Mobil, karimun. Harimun. Belakangnya pokoknya un, Ustaz. Terima kasih, atur nuhun. Tepuk tangan dong, Bos. Sudah selesai, sampun. Mohon maaf, ampun. Betul nggak? Betul. Itu bahasa Arab versi orang gila. Ya. Orang Majnun ya. Nah, gila, majnun. Katanya, ya. Kan betul kan? Iya. Kalau mamanya apa lagi Ustaz? Ya kan lupa. Bakar sampah, nabun, pokoknya. Bakar sampah? Sekarang saya mau dudukun lagi Sekarang Ustazatun silakanun ceramah lagi Baik, sampai mana tadi Bu?
Sampai mana tadi? Sampai Majnun. Kita berdua ini Majnun. Majnun. Jadi Cilenek itu rumah sakit Majnun ya. Majnun, betul. Ini tempatnya saya di sana. Mangga lanjut. Baik, saya bilang tadi karena Allah ya Bu ya. Karena Allah Bu. Bu, jadi kalau sudah karena Allah Pak, ibadah itu nikmat, Masya Allah Pak. Nikmat betul Pak, terasanya indah. Jadi kalau ibu baca Quran itu sudah karena Allah, tahajud karena Allah, qobliyahnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, al-ghina ghina nafsi, akan ada ketenangan jiwa Bu. Ya. Akan ada ketenangan kalau sudah karena Allah. Jadi orang yang bersedekah itu kalau sudah karena Allah, itu insya Allah Bu, ya Allah hati tenang banget Bu, tenang banget. Apalagi Pak Haji bilang tadi jangan bolong sedekah subuh ya. Suka sedekah subuh Pak? Suka. Oh Masya Allah, itu sedekah subuh itu kan ada 2 malaikat ya yang mendoakan. Apa doanya Bu? Malaikat itu apa? Allahumma a'ti munfikan khalafa. Nah jadi ada satu malaikat yang mendoakan kalau kita sedekah itu biar dilipat gandakan, ditambah lagi. Tapi yang satunya Allah binasakan orang-orang yang nggak bersedekah, orang yang menahan hartanya. Ya Bu ya. Nah itu sedekah karena Allah sudah. Pokoknya saya jamin kalau sudah kita ibadah karena Allah, sedekahnya karena Allah, insya Allah berkah. Kalau sedekahnya karena Allah, baca Qur'annya karena Allah, itu pasti hajat kita akan terkabul. Dengan syarat jangan pernah kita berpikir hajat-hajat, berarti hajat yang kita pertuhankan. Ya, jelas? Kalau kita baca Quran ingin sembuh sakit, berarti sakit yang kita pertuhankan. Nah, jadi kita contoh begini Bu. Kita Bu ya, misalkan ibu mau datang ke rumah Pak Marco ya. Itu ibu yang ditujukan bukan rumahnya tapi Pak Markonya. Nah, jadi ibu yang pikir cuman rumahnya doang. Datang tempat Pak Marco nggak diterima. Siapa lu kata Pak Marco. Tapi kalau sudah Pak Marco, Pak Haji Marco yang kita tuju, Pak Haji Marco yang kita tuju datang ke rumahnya disambut. Ibu mau minum apa? Ini tempat tidur ibu, ini tempat tidur bapak, ini kopinya, ini kuenya. Kenal dengan Pak Haji Marco-nya. Lah kita minta kepada Allah ingin hajat yang kita tuju bukan Allah, hajatnya yang kita tuju. Siapa lu kata Allah? Lu kan bukan karena gua kata Allah. Karena hajat, ya sudah Tuhan lu itu hajat, nggak kabul-kabul, malah capek kitanya, lelah, ujung-ujungnya kita ngeluh, nyalakan Pak Haji, bukan Pak Haji yang salah, tapi lu yang salah. Tidak karena Allah, ya Bu ya. Ayo mulai malam ini Bu kita jadi, Ustaz, niatkan hajat kita. Setelah niat karena Allah, setelah hanya Allah yang kita tuju, setelah itu boleh kita berharap kepada hajat-hajat kita? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi wa ufawidu amr ilallah, serahkan semua itu kepada Allah. Allah itu tahu. Innallaha basirun bil ibad. Tahu dengan hajat kita. Makanya sakinuna ala mazaril aqdar. Orang yang tenang, orang yang beriman itu Pak, tenang dia. Allah itu tahu isi hati kita. Allah tahu qalbu kita. Makanya setelah kita bermunajat kepada Allah, berzikir kita kepada Allah, jangan pernah mengingat hajat-hajat kita. Jangan fikirkan hajat kita. Allah itu tahu. Contoh gini, ibu kalau misalkan ibu mau minum butuh air, sama gelasnya enggak? Iya. Tapi kalau ibu butuh gelasnya doang, enggak, belum tentu ada airnya. Tapi kalau air sudah pasti ada gelasnya. Kalau kita gelas doang belum tentu ada airnya. Nah itu kalau sudah kita Allah yang kita tuju, ya dunia uhdumi layani kata Allah. Itu hamba-hambaku,
Tuh, ini hadis kursi. Ya dunia ukhdumi, layani hamba-hambaku. Dia mau apa ikutin kata Allah. Bahkan kata Allah, tunduk kau, sujud kau kepada hamba-hambaku yang taat kepadaku. Tapi kepada hambaku yang tidak taat kepadaku, persulit dunianya, persulit urusannya. Nah itu hadis kursi sudah jelas Pak. Jadi karena Allah, jangan karena sesuatu. Kalau sudah karena Allah, semua akan selesai ya Bu ya. Semua akan beres. Setiap manusia yang punya angsuran Shoot bos. pusing tiap bulan mikirin cicilan. Kalau ingin lunas datang ke RDAY, hati senang masalah pun hilang. Banyak yang berhasil temu RDAY, dari semua hajat yang diharapkan, karena menjalankan ilmu RDAY. Pimpinan Haji Dwi Susanto. Nah sini Pak Haji Dwi Susanto memberikan solusi. Pak Haji Dwi Susanto tidak memberikan janji. Pak Haji Dwi Susanto. Tepuk tangan dong. Apal nggak Ibu? Apal Pak nggak? Haji Dwi Susanto, Pak Haji selalu di hati. Pak Haji lucu dan baik hati. Alhamdulillah. Baik, jadi gitu Bu ya. Pergi ke Beji beli roti buat anak dan cucu. Dari Beji pergi ke Bekasi. Cakep. Pak Haji baik hati juga lucu. Wow. Tapi lucunya Pak Haji mengandung solusi. Tepuk tangan dong. Baik, itu saya bilang tadi Bu ya. Sekali lagi, pokoknya niatkan mulai malam ini ya Bu ya. Niatkan baca Quran, tahajud itu karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu. Walaupun kita punya hajat, jangan pernah kita fokus sama hajat kita. Allah itu tahu kebutuhan kita. Fokus saja baca Quran. Kalau kita baca Quran sudah karena Allah Bu, itu tenang. Sekali kita duduk pun itu nggak goyang Bu kita. Tenang saja kita baca Qurannya, itu sudah karena Allah. Biarkan saja Allah yang punya urusan ya Bu ya. Allah yang punya urusan, biarkan. Yang penting mulai malam hari ini Ibu baca Quran karena Allah. Tahajud karena Allah. Salat qobliyah karena Allah, ba'diyahnya karena Allah, sedekahnya juga karena Allah. Dan Bu, jangan lupa, saya tekankan lagi, sedekah itu as-sadaqatu tarudul bala, itu menolak bala, dan wa tatawilul umur, memanjangkan umur. Ibu pengen panjang umur, sedekah. Ingin tolak bala, sedekah. Jangan sayang-sayang. Sama halnya orang yang bersedekah itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Di situ mangdalladzi yukridallah qardan hasana. Jadi orang yang bersedekah itu meminjamkan kepada Allah. Tuh. Contoh gini, meminjamkan kepada Allah qardan hasana, tapi dengan baik, dengan ikhlas. Contoh gini, ibu misalkan sedekahnya nggak ikhlas, baca Quran nggak ikhlas, bukan karena Allah. Allah nggak mau balikin. Contoh gini, ibu misalkan nih, saya pinjam uang ke ibu ini. Ibu ini mau bayar nggak? Ibu Tati nggak bayar kan? Nah, kalau kita sedekah ibadah bukan karena Allah, bukan tujuannya Allah, Allah nggak akan balikin. Tapi kalau sudah Allah tujuannya, Allah akan mengembalikan kepada kita itu apa? Dengan berlipat-lipat ganda, dengan keikhlasan. Ini Bu, ada sebuah cerita. Ini kiai ada 2 santri, mau dengar nggak? Oh. Nah, santri itu 2 santri
namanya Ali dan Umar. Ali ini dia punya kebun singkong. Nah ketika nyabut kebun singkong terbersit gurunya. Ya Allah, ini kalau saya kasih ke guru saya ini kayaknya senang guru saya. Ini Ali ikhlas tanpa mengharap apapun. Dicabutlah itu singkong, dibawa ke gurunya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa Ali? Ini guru Kiai, ini saya nyabut singkong tadi ingat sama guru. Saya ingat sama guru, saya bawa singkong ini. Oh terima kasih Ali. Bawa ke belakang. Dibawa ke belakang sama Ali. Nah setelah itu kata Kiai itu sama istrinya, Umi ini Ali bawa singkong. Lantas kita ngasih apa buat Ali ini? Terus kata ibunya, kata istri Kiai tadi itu, udah ini aja Abi, kemarin kan ada pengusaha ngasih kambing ke kita. Udahlah kasihkan saja ke Ali. Siapa tahu dipelihara sama dia berkembang biak jadi berkah. Ya sudah. Ali pulang, Ali ini bawa kambing. Singkong yang dibawa, kambing yang diberikan sama gurunya. Di jalan ketemu Umar. Ali dari mana kau Ali? Dari tempat Kiai. Apa yang kau bawa? Kambing, dikasih guru. Saya bawa singkong. Pulangnya dibawa kasih kambing sama guru. Terbersit otak dagangnya Umar nih. Waduh. Ini bawa singkong, dikasihnya kambing. Ah, saya beli duren. Beli duren dia 3 biji. Duren. Tapi gak ikhlas. Datang ke gurunya. Guru, ini apa ini Umar? Duren ini guru. Oh, udah dibuka. Terus bilang sama istrinya, Umi, ini Umar bawa duren. Apa mesti kita kasihkan? Udah aja habis singkong. Tadi aja kasihkan sama Umar. Tuh, dibawa. Ini kalau kita sudah ikhlas, kita tidak berharap sesuatu, min hasulayah tasib. Ali bawa singkong, pulangnya kambing. Umar bawa duren, pulangnya singkong. Nah, ini keikhlasan kita, khalisam makhlisam bil qalbi. Ibu bapak, buktikan kalau sudah ikhlas mengerjakan segala sesuatu, pasti Allah kabulkan. Nggak lama bu, bisa 24 jam, bisa 1 jam, bisa 1 menit, bisa 3 hari. Itu kuasa Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bohong dan semua janjinya. Hanya kita yang tidak yakin dengan ketentuan Allah. Ayo mulai malam ini baca Quran karena Allah. Tahajud karena Allah. Sedekah karena Allah. ML karena Allah juga, ML juga. Ajarin juga Ustadz sebelum ML prosesnya apa? Tahap-tahapannya sebelum ML mulai. Perhatiin ya Pak, Bu ya, sebelum ML ada tahap-tahapannya. 1 baca apa, 2 baca apa, 3 baca apa, sampai alat kelaminnya Bapak lemes. Baik. Ini Pak, ini dalam kitab Fathul Ijar ya Pak ya. Dalam kitab Qurratul Uyun juga ada ini. Ya jadi gini, sunnah-sunnahnya, jadi ibadah itu kan ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib ya. Tuh. Dari pertama Pak Haji ya? Ya. Pertama. Perhatiin Pak, perhatiin Bu. Ya. Perhatiin. Pertama kita ngobrol aja dulu ya, ngobrol. Mandi boleh mandi, nah mandi bersih-bersih ngobrol ya, ngobrol. Contoh ngobrolnya begini. Bilang sama istrinya, Mama, Masya Allah, badan Mama kok wangi amat sih Ma. Wah Allah Mama. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Badan Mama kok wangi banget. Awas ya, sama suami jangan pakai presker ya. Awas, hati-hati. Awas ini larangan keras ini. Jangan pakai presker sama autan. Pahit. Takutnya pas mati lampu suami pengen dijilat panas, nggak jadi itu. Bilang gini, Mama kok wangi banget mah. Pakai minyak apa sih mah? Pakai minyak apa sih? Apa tadi? Padahal nggak terlalu wangi sih ya, cuman ini aja gitu. Mama kok wangi banget sih mah, Masya Allah. Kok Mama ini mah ya beda dengan malam-malam kemarin. Mama kok wajahnya begitu, Masya Allah, aduhai sekali. Jadi buat pantun, bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik.
Tepuk tangan dong. Kalau udah cinta, walaupun keriting, ya, keriting, obleh, udah. Nah jadi, udah kita ngeri begitu, bilang juga tuh seorang istri, Papa, aduh Papa, ganteng amat sih Pak. Insya Allah Papa. Sambil begini-gini nih megang nih, jangan sini, kan jar. Ya Bang. Sini Besti, gini. Papa, Papa, Papa. Dia dipegangin gini nih tuh, digini-gini. Papa, coba gini. Gini Papa. Papa. Mama nyubitnya pakai gunting kuku ya. Sakit banget ini pipi Papa. Enggak, ini pakai curug Papa. Mama pakai curug ini. Kenapa Ma? Nah gini tuh, Papa. Jadi istri itu mandang dengan penuh cinta. Gini nih, Papa. Salah Papa. Nah gitu. Ini Bu Bapak pahalanya, Masya Allah. Jangan. Itu pahalanya luar biasa Pak. Kita ngobrol gitu sambil bercanda bergurau. Saya jelaskan kemarin itu lebih besar daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu ngobrol. Masya Allah. Tapi tadi katanya ada bilang usul tarik kumisnya katanya. Boleh narik tapi jangan terlalu ini. Jadi nariknya pakai manja gitu. Papa. Aduh. Pelan-pelan Ma. Papa. Aduh. Gina. Pak Mama nih mau ngerayu apa mengincar Papa nih? Jangan gini misalkan Papa. Jangan Papa jangan. Papa. Gitu. Jadi harus mesra gitu kan. Nah, kenapa? Ya diajarin. Kalau nggak mesra juga ya gimana katanya? Ajarin terus. Hah? Ajarin terus ya. Iya diajarin diganyang gitu. Ulangi lagi ya. Iya. Ya. Terus dicium bibinya leher. Tuh, saya praktekin ya. Waduh. Praktekin. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Cium lehernya. Tuh sini. Boleh kita baca ya Raqib boleh ya. Terus jangan kuping dulu ya. Kalau kuping geli ya Bu ya. Geli nggak Bu? Coba saya tanya sama ibu ini mana mic-nya kan aja. Geli nggak kalau kuping Bu ini ya ibu ini? Coba geli nggak? Maaf saya udah gak punya suami. Oh udah gak punya suami. Sini. Coba geli nggak kalau kuping? Geli lah Pak. Tuh geli. Nah jadi udah itu tuh Pak, cium keningnya. Ya Pak ya. Baca apa? Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu diucapkan kenceng gitu. Ya baca Fatihah dalam hati tapi diucapkan. Oh, diucapkan. Yang Nanti tadi. ibunya gini aja nih. Amin. Baca lalu cium yang kanan ya. Kita boleh baca salawat atau ini syahadat ya baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat Fatih juga boleh. Allahumma salli ala Muhammadil Fatih lima aghliq wal khatimi lima sabaqa nazilil haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. 3 kali. Kalau nggak hafal doa tadi bagaimana? Sallallahu ala Muhammad boleh. Ya. Sebelah kiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3. Nah, itu bibir boleh juga kita dengan salawat boleh ya. Boleh dengan salawat. Nah, tidak sampai di situ. Waduh masih ada aja lagi.
Nah gini, ini di dalam sunnah ya Pak. Kalau berhubungan ya, ini dalam kitab Fathul Ijar nih. Ini bukan jorok, ini ada kitabnya, ada dasarnya saya ngomong. Hubungan yang paling disukai, yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW itu perempuan di bawah, tapi agak diganjel sama bantal. Wow. Itu ada dalam kitab. Ada Fathul Ijar. Jadi gini nih, coba gini aja praktekkan. Praktekin dong. Praktekin. Praktekkan juga. Biar tahu sini praktekkan. Ya, ya. Jadi perempuan. Jadi itu perempuan di bawah. Bawah. Di bawah. Coba praktekin. Panggil istri saya dulu dong sini. Kali ada yang bikin film. Di bawah, tapi pinggulnya diganjel sama bantal. Ya, ya, diganjel sama bantal. Itu sunnah Pak. Ada dalam kitab ya. Sunnah. Itu ada dalam kitab. Iya, Fathul Ijar. Ini, pakai bantal. ini ibu boleh nyengir tapi sambil mikir ya. Jadi Ini ada kitab dalam Fathul Ijar apa? diganjel pakai bantal. Pakai bantal. Jangan pakai balok tuh tadi. Jangan pakai balok. Pakai bantal ya, jangan Iya, pakai balok ya, pakai bantal. Biasa kan kalau Biar klok gitu. Jadi gini ya. Gimana ya? Apa ya? Jadi gini ya. Jadi begini perempuan, ini saya praktekkan ya. Agak nanggah. Itu nanti kan dibuka tuh. Ya dibuka. Ucapkan Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum ya Ahlal Kubur. Jangan. Jadi itu babu itu artinya pintu tadi ya. Iya jadi gini Pak. Tadi Pak, babu itu pintu. Kenapa? Babu itu artinya pintu. Iya pintu Babur Rahmah. Jadi gini. Jadi assalamualaikum ya pintu kasih sayang gitu. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Jadi ucapin salam sama lubang yang namanya Babur Rahmah. Iya. Kita semua keluar di lubang itu Pak. Namanya lubang babu. Ini fikih Pak. Ini ilmu fikih ya. Ini saya jorok tapi ada dasarnya. Pintu rahmat itu ya. Iya. Setelah kita dibuka ya. Dibuka. Ya kita tatap juga ya. Ya terserah Bapak aja lah itu mah. Monggo-monggo. Tapi lama Gini. juga ya. Kalau saya nih Ustadz, biasanya saya pribadi, saya baru tahu kan dari Ustadz ya. Kalau saya sama istri, saya simpel saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah itu Allah membarik lana bima razaqtana. Waduh. Jadi bukan Allah malakasum tuh. Jadi, ini memang ada di dalam kitabnya ya. Ada kitab Fathul Ijar. Ini kalau santri paham Kita banyak ya. yang belum tahu, kalau santri mah tahu ya Ya. kan. Tapi ini tidak ada dasarnya Pak ya. Ini sunnah. Ada Fathul Ijar, Qurratul Uyun juga ada di terang kitab-kitabnya Pak. Jadi kita kalau amal. kalau kita memang pernah ngaji di pesantren ya Pak ya. Itu aturannya. Nah, setelah kita mengucapkan Assalamualaikum ya Babur Rahmah, itu boleh nggak dipandang gini? Ya terserah Bapak. Terserah Bapak aja itu mah, ya. Setelah itu Pak, setelah itu nih ya, setelah Assalamualaikum itu jangan langsung ya. Buka duren. Duren apa Pak? Ustadz, Kalau duren ngomong sama Pak Nur tuh duren Pak. itu lakukan dengan tartil gitu aja. Jangan tenang. Tapi kalau karena itu maka jangan sampai dimulai dari jam 12 ya. Jangan sampai dimulainya jam 4. Kalau jam 4 selesai begitu, ajan. Iya. Kobat. Nggak jadi urusannya. Nggak jadi. Nah, setelah dibuka ya, itu kita berzikir. Ada sebagian kita harus baca bismillah dulu ya, terus bismillah, terus kita zikir kalimat Allah. Jadi Abdul Zikri fa'lam annahu ini la ilaha illallah la ilaha. Kenapa?
Ya ini kan saya menjelaskan ya Pak ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. 11 kali kita. 11 kali ya. Kenapa? 11 kali. Ustadz, 11 kali. Bagaimana menurut Haji Marco? Ya, Sanggup nggak mengamalkan itu? kagak, ya udah keburu ngantuk bini saya Pak Ustaz. Bu, Pak gini Pak ya, ini mohon maaf. Hajat yang tidak terkabul itu karena hal-hal yang sepele juga. Ibu habis hubungan tidak langsung mandi, itu pun hajat bisa tidak terkabul. Hati-hati. Jangan lupa Ustadz, kalau kata Pak Haji bilang sebelumnya pun harus mandi dulu. Ya Pak Haji ya? Mandi. Jadi 2 kali mandi. Udah, tuh udah ya, udah kulhu. Udah baru maaf lahir batin. Jangan langsung dimasukin. Tempelkan dulu. Tempelkan Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini doanya loh Pak. Iya. Apa Bapak main selep-selep aja? Kenapa? Enggak, ini doa yang dianjurkan oleh Nabi kita. Pak, kalau kita nggak pakai doa kita, setan juga itu Pak. Ada setan dasim dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah ini dianjurkan oleh baginda Muhammad. Ada kitabnya, ada tuntunannya, ada ajarannya. Tempelkan dulu. Gimana Pak? Lalu tempelkan dan nempel pelan-pelan. Allahumma jannibni syaitan. Jadi kalau begitu ya. Jadi gini. Allahumma jannibni syaitan. Kalau tidak dikhawatirkan, kalau tidak baca doa dulu akan masuk Setan. Tapi mungkin kalau saya Pak Haji Marco berpikir karena udah nggak tahan diganggu setan dah. Bodoh amat. Udah nggak tahan ya kan? Benar. Waduh. Ustadz, jadi kalau orang bilang Haji Marco kalau main berapa menit? Kita bilang 1 jam. Ternyata itu baca doa dulu sampai selesai. Ya Pak. Lama. Apa tadi di apa? Di tempelkan. Bener juga. Udah Haji Marco. tempelkan. Allahumma pelan-pelan gak Bapak. Misalnya Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah, mulai itu. Tapi yang bagusnya Pak, jangan pakai AC. Kenapa? Kalau kita hubungan dengan istri Pak ya, kalau semakin panas itu semakin bagus. Kata Imam Ghazali, hubungan itu ada ibadah maqdud, ada ibadah ghair maqdud. Nah kita hubungan dengan istri itu ibadah ghair maqdud. Jadi keringat kita keluar, dosa-dosa kita keluar. Semakin banyak keringat, semakin bagus. Tengah hari Pak panas-panas main kita. Tengah hari. Makin banyak keringatnya, istrinya makin kabur. Udah di situ kita nikmati, itu kita ibadah. Tuh segala doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ jangan kita kayak gedebok pisang diem aja, jangan. Bilang sama suami, "Papa, ini mama goyang gini pas nggak, Pak? Kurang pas mah, goyangin lagi." Ini harus ada komunikasi. Misalkan, "Mah, Papa gini enak gak?" "Kurang enak, Pak." "Ya udah rubah." Harus ngobrol kitanya. Lalu di situ bergaya boleh, miring boleh kita. Perempuan di atas, maaf ini kan dewasa ya, tapi ada dalam kitabnya. Di atas boleh, tapi jangan
jangan sering-sering di atas perempuan, nanti takutnya kencing batu. Wow. Kalau di pinggang, kalau kita sering miring itu pinggang yang kena. Pinggangnya. Tuh benar kan sering miring ya. Benar ya Pak. Tepuk tangan dong. Itu di kitabnya ada. Sering miring ya Pak ya. Pinggang sakit ya. Pinggang sakit, ginjal nanti Pak itu. Ginjal. Ginjal berarti penyebabnya karena ML-nya terbalik. Terbalik. Oke. Jadi Terbalik. obatnya juga dibalik lagi, Pak. Balik lagi. Tuh. Tuh ya. Di atas boleh, tapi jangan sering. Yang idealnya perempuan itu di bawah, yang disunnahkan di bawah. Wow. Diganjal. Pokoknya yang ya. penting Yang atas boleh, bawah boleh. boleh. Mau gaya undur-undur juga boleh, silakan. Mau gaya undur-undur, mau gaya kuda kepang juga silakan, itu sudah wa asirhunna bil ma'ruf, tapi dengan cara yang baik di situ. Boleh. Mau kita jenggut-jenggutan belai-belayan boleh. Tuh di situ kalau pas kita mau klimaks itu harus berdoa. Doanya Ustadz. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma basyara nasaban. Tahan dulu, Pak, jangan keluar dulu, Bu, tahan. Buka qadira. Jangan pas kita mau keluar. Jangan keluar. Berdoa bagusnya suami berdoa, istri berdoa. Tahan dulu. Tahan dulu gitu. Nah, yuk kita berdoa. Udah pas keluar tuh langsung, ya Allah, lunas hutang saya, lunas tuh hutang. Amin. Kabul itu dibuka tuh. Cair. Cair saya, cair. Oh. Kalau cair mah emang cair. Tuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma basyara nasaban wasahran wa kana rabbuka qadira. Itu Bu, kalau doa itu enaknya seminggu masih terasa itu Pak. Wow. Masih terasa. Nah sudah selesai, haram kita baca Quran, haram kita makan sebelum kita mandi. Ini 4 mazhab sepakat nih. Ya. Setelah hubungan jangan dulu kita makan, jangan dulu kita minum atau merokok, jangan, diam. Sudah itu mandi. Mandi kita. Kalau kita setelah hubungan kita langsung tidur, ini bahaya Pak. Bagaimana pas kita dalam keadaan hadas besar, malaikat maut mencabut nyawa kita. Iya kan? Dalam keadaan hadas besar. Kalau orang yang punya junub itu haram kita baca Quran pun haram, nyentuh Quran haram, makan pun itu diharamkan. Sepakat 4 macam ini. Waduh Ya, Pak. Ustadz, Mandi dulu kemarin kita. saya habis main, terus istri saya langsung bikin Indomie Ustadz. Saya makan Ustadz. Ini biar satu kali lagi Iya, bilang kalau makan Ustadz. nggak apa-apa kali. Habis main, istri bikinin teh. Oh, iya. Iya, Suruh minum dulu, papa minum teh dulu gitu ya. Iya, buat tenaga, buat yang Sebelum kedua. main tuh. kalau minum makan nggak Nah apa-apa. jadi mandi kita ya, setelah mandi bercanda lagi, pengen lagi ya naik lagi Pak, nggak apa-apa. Wow. Kuat Naik gak lagi. Pak? Kuat gak Bapak naik lagi yang kedua? Mandi lagi Oh, kita. pada pucet Pak Haji bilang naik lagi kedua, pada pucet bapak-bapaknya Pak Haji. Tuh itu Bu ya cara-caranya tuh dalam apa ya, dalam hubungan, dan itu pun akan mempengaruhi rezeki kita insya Allah ya. Dan ketika hubungan Bu, Bapak Ibu dengan rasa cinta, rasa sayang suami dan istri, itu akan memperlancar semua urusan. Amin. Akan memperlancar semua kesulitan itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu betul-betul dengan rasa kita berhubungan itu Masya Allah, Allah akan memberikan rizki, Allah memberikan rahmat kepada kita semua ya Bu ya. Paham tadi Bu? Pakai apa? Doa dulu ya Pak ya. Tadi pas kita mau masukin, jangan masuk dulu, itu kita Pak? Kita tempelkan dulu, lalu kita baca doa, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Masukin pelan-pelan ya Pak ya. Zikirnya kapan Pak Ustadz? Zikirnya? Kenapa? Zikirnya kapan? Nah, zikirnya pas assalamualaikum itu aja. Gini ya. Assalamualaikum ya babur rahmah. Itu boleh, jangan
assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya rajul ghaib, jangan. Jadi pelan-pelan assalamualaikum ya wabarakatuh. Boleh di hati, dilihat juga boleh. Nah setelah itu baru zikir. Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh, itu Bu kalau santri ya namanya kan saya pernah nyantri ya Bu ya. Saya kan pernah mondok itu di Panimbang. Terus saya di Banten di Abu Dumiati Cidahu, di Cidahu ya. Terus saya pindah ke Sukabumi. Saya di Sukabumi itu di Ajengan Mahmud Mudrikah, pesantren Sikoyatur Rohmah. Ngaji Quran saya di Paneglang di Kadumerak. Kebetulan saya ngaji Quran itu gurunya guru Haji Muammar yang Qori internasional di situ. Nah itu saya ngaji di situ di Kadumerak di Pandeglang. Ngajinya kata orang Sunda itu ngajinya ngaji al-kalamu jadi mubtada. Ngaji cantimung geus kagoda kana buah dada eureun saya ngaji nak. Tapi alhamdulillah barokah dari guru ya Bu ya. Karena saya memang dengan Ginanjar ini bestie saya dengan beliau kemana-mana dari kota, desa, kampung sampai ke gunung dengan beliau ini Masya Allah sahabat saya, bestie saya luar biasa. Dan perlu saya sampaikan, saya diundang ceramah kemana saja, saya tidak pernah pasang tarif, tidak dikasih aja diambil, nggak dikasih saya tungguin sampai dikasih. Kalau besok, tangan dong, tepuk tangan. Kalau besok ini Kang Ginanjar ada acara di Lampung ya. Pesawat jam berapa besok? Pesawat jam berapa? Besok di Lampung beliau, besok berangkat ke Lampung. Kalau saya enggak, beliau kan sibuk. Kalau saya enggak ada acara. Kalau beliau besok berangkat ke Lampung. Ustaz kan mau ke Malaysia kan? Enggak jadi. Iya kan? Sunatan ini. Sunatan Upin Ipin kan? Ya, saya tahu lah. Sebetulnya malam ini saya acara di Kalideres kita ya. Iya. Tapi kenapa kita batal Kang Ginanjar? Iya daripada nganyut. Ceramah kok di Kalideres. Lagi deres-deresnya kali. Silakan Ustadz menyampaikan ceramah. Coba mau nggak Ustadz begitu? Ada 2 undangan Bu malam ini saya. Di Kalideres sama Lubang Buaya, nggak mau dia. Buaya lagi nganga-nganganya. Silakan, kami persilakan kepada Ustadz Abu Mubarak untuk memberikan ceramah. Masuk ke dalam lubang. Silakan Pak Ustadz, silakan ceramah di dalam lubang buaya yang sedang nganga. Berapa juga nggak bakal mau Ustadz ya. Makanya ditolak. Jadi kita tolak semua Bu malam ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu kabul hajat ya, kabul hajat. Dan saya katakan tadi Pak, Bapak Ibu, mulai malam ini kita semua kita lakukan karena Allah, ya Bu ya, karena Allah. Baca Quran karena Allah, tahajud karena Allah, infak sedekah karena Allah. Kalau sudah karena Allah pasti akan terkabul, pasti akan cair Bu ya. Jangan pernah berpikir hajat. Sudah kita baca Quran, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tujuan saya engkau ya Allah, ridho engkau ya Allah. Wa ufawidu amri ila Allah. Kuserahkan semua kepada engkau ya Allah. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Oh enak, Masya Allah. Kita mikirnya kalau kita hajat terus berarti hajat yang kita pertuhankan. Malaikat Ijril ngintip kita tuh. Saya ambil kamu. Karena hajat bukan karena Allah. Tapi kita baca Quran karena Allah. Mati malam itu. Insya Allah dakhalal jannah. Terima kasih. Tepuk tangan dong.